Baca. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ketemu lagi teman-teman sekalian di Bijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Nah, sekarang kita akan lanjutin lagi nih diskusi sama Pak Agus hari ini. Ini di beberapa video terakhir kita emang lagi banyak berfokus untuk membahas masalah isu-isu dan juga berita-berita yang berkembang. Dan kali ini kita pengen bahas mengenai Teks Amnesti Jilid 3. Yang menurut saya sendiri ya, saya juga agak samar, karena kalau dibuat teks amnesti harusnya jilid kedua nggak sih ya teman-teman, karena kalau yang kemarin itu kita TA sekali tahun 2016, setelah itu kan PPS nama programnya ya, program pengungkapan sukarela. Terus ini mau diadakan teks amnesti lagi dan udah sampai level prolegnas. Ya, sepertinya begitu sudah ya. Masuk ke prolegnas sana ya. gitu. Ya. Menurut Pak Agus nih sebagai praktisi perpajakan, perlu nggak sih kita TA lagi seperti yang dulu? Saya cerita dulu aja supaya nanti bisa dipahami secara menyeluruh begitu. Meskipun ini juga dulu pernah kita ulas juga sih. Ya. Pertanyaannya kenapa sih ada teks amnesti? Kenapa ada pengampunan pajak? Ya. Ya. Ada pengampunan berarti pasti ada sesuatu yang salah, ada pihak yang salah, Betul. disuruh minta ampun begitu ya. Betul. Nah, siapa pihak yang dianggap salah ini? Tentunya wajib pajak ya. Wajib pajak selama ini dianggap tidak jujur, menyembunyikan penghasilannya, tidak bayar pajaknya, asetnya dibawa ke luar negeri atau diinvestasikan di luar negeri, sehingga Indonesia yang merupakan sumber penghasilannya mereka tidak dapat apa-apa gitu. Ya. Nah, itu ternyata ya ini awalnya sepertinya Pak Alfi dulu pernah kita dengar cerita tentang Panama Paper, terus Paradise Paper, Ya. apalagi itu banyak paper ya. Itu berawal dari bocornya informasi ya ke masyarakat, akhirnya ya masing-masing negara pun jadi kaget bahwa ternyata warga saya selama ini nggak jujur dong lapor pajak gitu. Ya. Dan itu ternyata memang seperti itu sih kondisinya, termasuk Indonesia, banyak warganya yang mempunyai penghasilan di Indonesia, menghindari pajak di Indonesia, nah, duitnya disimpan di luar negeri. Tax haven country. Nah, ini kalau tidak dikasih perangsang begitu, mana mungkin mereka mau mendeklar, mana mungkin mereka mau melaporkan aset-aset kekayaannya itu di Indonesia. Syukur-syukur kalau mau bawa pulang ke Indonesia. Sehingga lahirlah Undang-Undang Teks Amnesti, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Yang diampuni ini periode pajak sampai dengan tahun 2015. Jadi 15 ke belakang, kalau kita sudah ikut teks amnesti, maka tidak akan pernah lagi ditelusuri dari mana asal-usulnya aset. Ya. Dari waktu itu teks amnesti ini sebetulnya undang-undangnya ya sangat tegas mengatur Pak Alfi ya. Jadi tidak dikenakan pajak, hanya diminta untuk membayar tebusan. Dan tebusannya sangat murah sekali ya. Jadi banyak komentar juga dari para praktisi, dari para ahli di bidang ini, oh berarti Indonesia dirampok dong ini. Mereka punya aset sekian banyak tapi hanya disuruh bayar tebusan yang jumlahnya relatif sangat rendah, sangat ringan. Dan ketika itu basic untuk menghitung, dasar untuk menghitung tebusannya pun suka-sukanya wajib pajak waktu itu. Ya, betul. Ya, kita bisa bayangkan ya. Tapi ya tujuan utamanya pemerintah kita ya supaya mereka mau mendeklar. Kalau sudah mendeklar nggak mungkin dong pajaknya nanti berikutnya akan kecil, pasti akan mengikuti gede ya. Jadi tujuannya itu sepertinya. Jadi pemerintah kita pengen tahu sebetulnya berapa sih asetnya orang-orang kaya di Indonesia ini yang selama ini tidak dilaporkan itu ya. Mengembalikan potensi yang hilang. Ya, betul, mengembalikan potensi yang hilang. Syukur-syukur kalau mau direpatriasi, dibawa pulang ke Indonesia, diinvestasikan di Indonesia. Nah, itu jelas dasarnya undang-undang Pak Alfi ya. Itu sekali itu teks amnesti, terus akhirnya setelah berjalan ya, banyak wajib pajak yang menyesal nggak ikut gitu loh. Karena ketika itu di undang-undang itu sangat tegas sekali sanksinya.
Ya. Kalau nggak ikut teks amnesti dan nanti pihak pajak atau pemerintah bisa mendeteksi, bisa menemukan hartanya si wajib pajak, maka akan kena sanksi 200%. 200%. Kita bisa bayangkan 200%. Jadi pajaknya 3 kali dari nilainya loh. Ya. Ya, jadi pajaknya 100% tambah 200% misalnya gitu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita punya aset 1 miliar ya mungkin sekitar 900 juta lebih itu harus kita bayar sanksinya itu plus pokoknya. Ya, sangat mengerikan sebetulnya sanksinya waktu itu. Tapi ya ujung-ujungnya saya yakin masih banyak wajib pajak yang nggak ikut. Toh faktanya ya masih aman-aman saja begitu loh. Ya, terlepas dari itu Pak Alfi ya, teks amnesti berjalan, banyak wajib pajak yang menyesal nggak ikut, akhirnya muncullah PPS, program pengungkapan secara sukarela. Ini kalau disebut teks amnesti jilid 2, saya kurang sepakat, kurang sependapat. Benar. Karena sangat jauh beda. Kalau teks amnesti tebusan yang harus dibayar ke pemerintah. Tapi kalau PPS ini adalah PPH, tarifnya ngambil tarif yang tertinggi. Ya. Ya, PPH. Kita mengungkap, bayarlah PPH-nya. Tetapi nanti efeknya hampir sama dengan teks amnesti. Tidak akan ditelusuri lagi. Nah, ini banyak orang mengatakan ini teks amnesti jilid 2. Saya kurang sepaham, karena ini beda ya. Ya. Terus sekarang ada wacana mau ada teks amnesti lagi. Mestinya jilid 2 ya, bukan jilid 3 ya. Ya, ada teks amnesti lagi yang sampai prolegnas itu. Ya, ini sebetulnya kenapa sih harus ada itu ya? Ya, perlu nggak sih? Gitu? Perlu nggak sih, masalahnya kan itu. Sebetulnya kalau kita undang-undang teks amnesti itu betul-betul diterapkan, mestinya nggak harus ada teks amnesti jilid berikutnya ya. Saya khawatir ya nanti ada jilid 2, jilid 3, jilid 4 ya. Nanti jadi program tahunan. Nah, program tahunan, pengampunan kok di terus-terusan. Ya ibaratnya kita punya anak ya, melakukan kesalahan, habis tak ampuni. Melakukan lagi, diampuni lagi. Terus begitu nantinya itu. Ya. Jadi efek jerahnya itu kurang ya. Sebetulnya kalau kita mengacu ke undang-undangnya dan sanksi itu betul-betul diterapkan, apalagi DJP konon sudah mempunyai data yang dari yang AEOI cukup itu lengkap dari banget, AEOI, dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan ya. Undang-undang perbankan nggak berlaku lagi rahasianya bagi pajak itu. Sebetulnya dari situ ya, terus ada ILAP. Dari ILAP itu pertukaran data antara instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya. Itu konon katanya sudah otomatis ya, sudah mengalir ke DJP, tinggal DJP ya. Kalau ditanya teman-teman DJP itu ibaratnya orang pajak itu sekarang sudah seperti disediani makan padang itu banyak sekali. Tinggal mau pilih yang mana, ngambil yang mana yang saya dulukan itu loh. Ya. Nah, ini ya faktanya tadi saya sampaikan ya, ada beberapa wajib pajak yang nggak ikut teks amnesti tapi merasa aman-aman saja. Ya mungkin ini karena keterbatasan ya, mungkin data sudah ada, cuman mau action mungkin ya masih ada layer-layer yang harus ada kendala-kendala betul Pak Andi ya itu. Jadi itulah teks amnesti seperti apa nanti teknisnya teks amnesti ini kan masih di prolegnas dan sepertinya materinya seperti apa kita kan belum dapat juga ya. Apakah nanti akan sama dengan teks amnesti yang pertama dulu tebusan ya. Kalau kita mau jujur sebetulnya ya teks amnesti itu lebih menguntungkan ke wajib pajak ya, kakap ya nanti ikut teks amnesti ya, nunggu aja teks amnesti. Dan faktanya memang di lapangan itu masih banyak wajib pajak yang ya merasa asetnya masih belum dilaporkan ya, dan mereka menunggu teks amnesti, tunggu teks amnesti aja berikutnya nanti. Nah itu ya akhirnya merupakan suatu kesempatan ya untuk teks amnesti. Tapi ya seharusnya tadi saya sampaikan bahwa seharusnya ya penegakan
hukumnya, sanksi undang-undang teks amnesti harus betul-betul dijalankan dan harus tegas dan jangan tebang pilih. Itu. Balik ke ini ya Pak, ke faktor keadilan. Betul. Ya, karena nggak adil juga ya kalau misalkan, apalagi dengan animo masyarakat yang kayak sekarang, teman-teman yang di level menengah ke bawah, katakanlah yang menjalankan usaha yang skalanya mungkin bukan skala yang gede gitu ya Pak. Wah kena surat, apalagi sekarang kan dikit-dikit langsung keluar SP2DK gitu. Mereka udah ngerasa kayak dikejar-kejar sampai ke ujung dunia gitu kan. Terus tiba-tiba ada pengampunan lagi. Kan mungkin mereka juga nanti bakalan ngerasa kok enak gitu ya. Saya yang kecil aja dikejar-kejar gitu. Yang gede-gede kemarin gede ngemplang tapi kok diampuni dapat ujung-ujungnya. ikut-ikutan dapat pengampunan gitu. Pengampunan, ya betul Pak. Tapi rencananya sih kayaknya kemarin kita ngelihat di beberapa berita, kita nyadur beberapa informasi juga. Kemungkinan sih enggak, kalaupun memang akan ada teks amnesti, kemungkinan tidak akan di tahun 2025 ini. Ya kalau terlalu anu ya. Iya. Terlalu mepet sih waktunya. Ya walaupun memang cut off-nya yang di 2016 kemarin habis di 2024 ya Pak. Tapi kan tadi mungkin salah satu pertimbangan yang harus kita perhatikan juga di masalah efek jerahnya ya. Iya, betul. Kalau udah salah diampunin terus dibiarin, diampuni lagi. Diampuni lagi. Itu Ya, orang akan memilih untuk menyembunyikan asetnya dan menunggu pengampunan aja kan. Iya, gitu jadinya. berbuat salah lagi nanti toh diampuni. Bakalnya juga dimaafin kan, nanti pasti larinya gitu. Iya. Jadi memang mungkin masih belum ini ya Pak, belum akan kelihatan ya si teks amnesti ini gitu. Karena ini salah satu apa ya, kalau kita short itu salah satu isu yang kencang nih si TA ini. Kemudian yang kemarin katanya mau ada perluasan dari istilah wajib pajak, itu juga ada. Jadi mau dilebarkan si pengertian tentang wajib pajak itu sama family office kemarin yang terakhir. Oh ya. Mungkin bisa kita bahas di video yang lain gitu. Ya. Kalau misalkan menurut Pak Agus ya, beneran jadi ada TA lagi, apakah akan pencapaiannya akan wah di TA pertama yang kemarin? Pertama, saya pikir pencapaiannya nggak akan sebesar TA yang pertama, karena ya TA yang pertama kemarin kan ya cukup banyak wajib pajak yang ikut teks amnesti, dan mereka juga ada efek ketakutan juga ya, karena informasinya ada IOI, pertukaran data antara negara. Betul. Ya, itu sudah semakin deras. Terus juga dari data-data domestik sendiri antar instansi, antar lembaga, itu sudah semakin terbuka, perbankan sudah semakin terbuka ya. Mereka ada rasa ketakutan juga, apalagi wah sanksinya 200% gitu ya. Yeah. Dan kalau toh nanti ada teks amnesti, saya pikir nggak akan sebesar yang kemarin ya, oleh flashback dari masyarakat. Dan mungkin juga enaknya di TA1 itu kenapa kok akhirnya jadi ramai itu kan karena rentang waktu pengampunannya panjang ya Pak. Betul, panjang. Dari 2015 sampai tahun 80 sekian juga. Betul. Iya, bebas. Aset kita sebanyak apapun ditarik, udah nggak akan di otak-atik lagi gitu ya, nggak akan dicawe-cawe lagi gitu sebenarnya. Dan tebusannya rendah banget itu. Iya, benar. Iya. Betul. Kalau sekarang dijalankan lagi dengan rentang waktu yang cuma 10 tahun, kayaknya ya seberapa banyak sih Pak orang mau nyembunyiin aset dalam 10 tahun kan gitu ya? Nanti ya betul, itu yang pertama. Kalau ukuran keberhasilannya adalah nilai ya, nilai yang dilaporkan gitu atau yang kemudian nanti dikembalikan. Ya. Jadi dalam memahami informasi ini teman-teman sekalian mungkin bisa lebih ini ya, lebih mempersiapkan diri mungkin Pak ya. Kalaupun memang nanti ada, ya baiknya teman-teman sekalian juga kembali lagi untuk flashback ke TA yang pertama dan PPS kemarin sistemnya seperti apa. Bisa membedakan kira-kira karakteristiknya bagaimana, sehingga nanti nggak akan ketinggalan atau sudah bisa lebih siap ketika memang kalau misalkan ada TA yang berikutnya. Gitu. Betul. Mungkin dari Pak Agus ada pesan-pesan buat teman-teman wajib pajak? Ya, kalau dari saya melihat rencana atau wacana teks amnesti jilid 2 ini atau jilid 3, orang mengatakan, saya sebagai konsultan ya sedang-sedang saja.
kan nanti pasti lahannya bagi konsultan pajak. Iya sih Pak. Iya, Nggak salah sih, pasti. Ya, wajib pajak yang minta bantuan, Pak. Tolong dibantu, Pak. Iya. Laporan teks amnesti. Tapi secara pribadi saya ya kurang sepakat lah kalau terlalu sering ada teks amnesti itu ya. Ya tadi alasannya ya akhirnya wajib pajak akan cenderung melakukan kesalahan, toh nanti juga akan diampuni. Ya apapun nanti yang terjadi, apakah akan ada teks amnesti yang berikutnya ini, ya bagi masyarakat wajib pajak yang masih menyembunyikan atau belum melaporkan aset-asetnya di SPT, belum mendeklar, ya silahkan mulai sekarang mungkin diinventarisir ulang, didata ulang. Ya, kalau ada yang kelewatan, mumpung ini ada pengampunan. Kalau diampuni biasanya ya tadi kalau toh bayar tebusan atau apapun namanya nanti itu pasti lebih kecil daripada kalau kita kena tarif pajak yang ada di undang-undang begitu. Apalagi ada sanksinya di sana ya, Mas Albi ya. Saya kira itu aja, Mas Albi. Oke, kalau gitu teman-teman bisa drop di komen baik di YouTube maupun ketika teman-teman mungkin berkunjung ke laman Instagram kita, dan juga menyampaikan kira-kira topik atau isu apa yang bakalan kita angkat di video-video berikutnya. Untuk semua informasi mengenai akuntansi perpajakan dan juga pengembangan dunia pendidikan, selalu pantau terus di semua kanal media Cipta Sarana Cendekia, baik melalui IG, TikTok, Facebook, Reels, Short, dan YouTube. Terima kasih, kita ketemu lagi di Bijak episode berikutnya. Bijak ngopi sambil ngobrol pajak.